Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Nur Hasanah 2003. Di sini saya membagikan review buku dan merekomendasikan buku yang menurut saya bagus untuk dibaca. Kali ini bukunya sebuah kumpulan cerpen karya Sapardi Djoko Damono, judulnya Membunuh Orang Gila. Beliau ini kan, almarhum ini kan seorang penyair ya, tapi ternyata menulis cerpen juga. Mungkin sebagian dari kamu jadi bertanya, loh memangnya kenapa? Saya punya seorang teman yang terbiasa menulis puisi, dan ketika dia belajar menulis cerpen, dia bercerita bahwa dia sangat kesulitan berpanjang-panjang membuat narasi, deskripsi, karena rangkaian kata puisi itu kan padat ya. Jadi kita bedah sekilas buku ini, apakah cerpen-cerpen dalam buku ini meninggalkan jejak kepenyairan beliau, apakah cerpen-cerpennya puitis. Buku yang di tangan saya ini cetakan 2006. Sebenarnya bukunya tidak tebal, hanya 104 halaman, terdiri atas 18 cerpen. Ada cerpen yang cuma 2 halaman, ada yang belasan halaman, dan bentuknya ada beberapa yang menarik sih karena berbeda. Ada yang bentuknya monolog, ada yang sebagian besar kisahnya itu diceritakan dalam bentuk kolom konsultasi psikologi yang biasa ada di majalah atau koran seperti itu. Terus ada 2 cerpen yang merupakan rekonstruksi dari kisah lama, yaitu Dongeng Kancil dan kisah Ken Dedes dan Ken Arok. Sekarang kita ulik unsur-unsur intrinsiknya, seperti apa temanya dan sebagainya ya. Yang pertama tema. Jadi menurut saya dalam kumpulan cerpen ini temanya beragam. Ada curahan hati seorang musafir, ada kehidupan di penjara, kemudian ada dongeng kancil dan sebagainya. Jadi menurut saya teman-teman tidak akan bosan baca kumpulan cerpen ini, karena kalau menurut pengalaman saya ya, ada kumpulan cerpen yang rasanya temanya sama saja gitu. Kayak pasti ada 1-2 pengarang yang kamu ngerasa gitu nggak baca kumpulan cerpennya, kayaknya sama aja dari cerpen yang satu, cerpen yang lainnya sama aja, sebuah tuntutan apa gitulah. Nadanya juga gitu. Ada, saya baca kumpulan cerpen yang dari awal sampai akhir buku tuh saya merasa lagi dengerin orang marah-marah kayak gitu. Nah, kalau di kumpulan cerpen Sapardi ini, di satu waktu kita dibawa terhanyut mengikuti perasaan tokohnya. Di cerpen lainnya kita dibuat antusias mengikuti alur ceritanya. Di bagian cerpen lainnya kita dibuat tergelitik oleh imajinasinya, seperti itu. Jadi nadanya juga beragam. Kedua, tokohnya kita akan dihadapkan pada tokoh-tokoh yang berhati lembut. Jadi ada tokoh yang ketika memberi ke seorang pengamen, pengamennya mengeluh, kok cuma segini sih. Terus si tokoh ini mencari-cari lagi koin di tasnya, dan ternyata nggak ada. Dan dia berjanji besok ya kurangannya gitu. Terus ada tokoh yang ketika dia dalam perjalanan ke tempat kerjanya itu, dia selalu berpapasan dengan orang gila. Dan dia mengajak tersenyum orang gila itu, dan dia merasa sudah bersahabat dengan orang gila itu. Terus tokoh anak-anak yang berhati lembut itu kan biasa ya. Di sini juga ada tokoh anak yang sayang kepada batu dan sering mengajak bicara batu di pekarangan rumahnya gitu. Jadi ini semacam refreshing ya. Maksudnya kita sehari-hari tidak bertemu dengan orang-orang berhati selembut itu, di dalam kumpulan cerpen ini kita bertemu dengan tokoh-tokoh seperti itu. Yang kedua yang menarik juga dari tokoh dalam kumpulan cerpen ini adalah tokohnya tidak cuma manusia. Jadi ada tokoh hewan, ya fabel ya. Selain itu juga ada tokoh jalan, ada tokoh rumah, sepatu, angin, tumbuhan gitu. Jadi
mereka dengan perspektif masing-masing ya, ini sangat menarik. Yang ketiga itu unsur bahasanya, bisa dibilang ini cerpen-cerpen yang puitis gitulah. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang segar dalam arti mungkin tidak kamu temui di buku lain. Misalnya untuk mengatakan meninggal, ada satu ungkapan, aku melepaskan diri dari diriku sendiri. Ya seperti itu, banyak ya diksi-diksi semacam itu. Itu diksi yang begitu tuh bikin kita lebih menikmati kumpulan cerpen ini ya. Yang kedua itu padat pasti ya, karena puisi itu kan padat rangkaian katanya, dan itu sangat terasa juga dalam kumpulan cerpen ini. Kayak gak ada yang berlebihan diceritakan, malah mungkin ada pembaca, mungkin saya gitu ya, jadi agak bertanya-tanya ketika karena terlalu padat gitu, ini maknanya apa kayak gitu loh, karena seperti saya butuh penjelasan nih gitu, tapi ternyata nggak ada gitu, jadi ya itu padat. Kemudian banyak analogi dalam kumpulan cerpen ini, bahkan sebuah cerpen itu bisa jadi sebuah analogi, tidak hanya sebuah kata. Kalau misalnya kata analogi kan seperti ini, misalnya seorang anak yang sayang kepada batunya itu waktu kecil kan dia suka mengajak bicara, kamu lahir di mana, ibumu siapa, misalnya seperti itu. Saya lupa sih persisnya. Kemudian dia merantau, ketika besar dia merantau dari satu kota ke kota lain, kemudian dia pulang ketika ibunya sudah meninggal. Kemudian ketika para tamu yang menyatakan belasungkawa sudah pulang, malam-malam dia duduk lagi di pekarangan rumahnya di atas batu itu. Dia masih menyayangi batu itu, tapi dia tidak mengajak bicara batu itu karena dia ngerasa batu itu sudah tidak mampu memahami kosakatanya. Jadi mungkin kita jadi menganalogikan mengapa dia tidak mampu memahami kata-katanya. Apakah batu itu karena dari kecil si tokoh ini melihat batu itu cuma di situ saja, jadi dia merasa frekuensinya sama dengan dirinya yang ketika kecil gitu. Karena ketika dia sudah dewasa, dia sudah makan asam garam dari perantauannya, dan dia baru saja mengalami suatu perasaan yang kehilangan seorang ibu. Jadi betapa kompleksnya diri si tokoh itu gitu saat itu, sehingga si batu pun tidak akan mampu memahami kosakatanya, seperti itu ya. Selanjutnya itu alur. Kalau teman-teman suka yang mengandung plot twist, ada beberapa cerpen yang membuat kita sangat antusias mengikuti ceritanya, dan kemudian di akhirnya kita dibuat terkejut, wow gitu. Tapi ada juga cerpen-cerpen yang endingnya itu terbuka, jadi terkesan seolah belum selesai gitu. Jadi mungkin terus endingnya seperti apa itu diserahkan kepada kita sebagai pembaca berdasarkan imajinasi kita. Kemudian ada cerpen-cerpen yang terkesan tidak punya konflik. Jadi kayak masalahnya apa, so what gitu loh misalnya. Tapi saya melihatnya mungkin Pak Sapardi ingin menghadirkan suasana atau gagasan. Selanjutnya itu sudut pandang. Kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu itu biasa ya, dan ini ada di banyak cerpen. Tapi ada juga sudut pandang orang pertama yang bikin kita tuh jadi bertanya-tanya, ini bener gak sih si tokoh, si akunya ini bener gak sih, kita perlu percaya gak sih, kayak gitu. Nah selain itu kalau ada juga sudut pandang dari tokoh yang bukan manusia, itu misalnya rumah. Jadi ada tokoh rumah yang dibangun setengah selesai, jadi belum selesai karena dananya sudah keburu habis, jadi dia sampai lumutan, dihuni oleh banyak hewan. Nah sebelahnya itu tetangganya tuh rumah yang sudah selesai, udah siap huni, mau dikontrakin, tapi enggak juga menemukan
si pengontrak gitu, dan mereka saling mengomentari. Ini sangat sangat menarik sih. Jadi sudut pandang itu juga ada sudut pandang sepatu kayak gitu. Tokoh-tokohnya yang bukan cuma manusia itu menurut saya sangat menarik. Selanjutnya itu amanat. Jadi di sana sini kita akan mendapati kritik sosial, baik kritik terhadap masyarakat, aparat, juga pemerintah gitu. Jadi kalau ada paham seni untuk seni itu tampaknya almarhum Sapardi tidak termasuk situ ya, karena beliau menggunakan karya-karyanya juga untuk memberikan sumbangsih pada masyarakat berupa kritik sosial seperti itu. Unsur lainnya itu latar, tapi karena menurut saya ini tidak menonjol jadi tidak saya bahas. Jadi secara umum kumpulan cerpen ini tuh meluaskan imajinasi saya. Kemudian saya merasa diberi alternatif sikap lewat tokoh-tokoh yang berhati lembut itu. Mungkin ini bisa dibilang mengukur kadar kehalusan hati kita, kehalusan perasaan kita. Kalau misalnya kita begitu takjub, jadi mungkin kita memang nggak sehalus itu gitu. Kemudian yang pastinya kita dituntut memaknai, dan untuk itu kita dituntut berpikir, mengartikan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalamnya. Buku ini juga secara logika tuh membuat kita bertanya-tanya gitu. Kayak mungkin ada satu cerpen yang agak-agak di luar logika atau mungkin surrealis seperti itu ya. Kumpulan cerpen ini menurut saya istimewa. Salah satu buku yang berpotensi saya baca ulang mungkin 5 atau 7 tahun kemudian. Ya, itu dia review dari saya. Apakah kamu jadi ingin membaca kumpulan cerpen ini? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.